Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani dari lahir dan batin kita, tanpa kurang dari suatu apapun. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Seperti biasanya, tak lupa Gus Lir selalu mengajak seluruh saudara-saudaraku dimanapun saja berada, terutama sahabat-sahabat atau saudara-saudara di channel Jalan Surga ini. Marilah sama-sama kita sampaikan sholawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang mana seperti sama-sama kita ketahui, berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, saat ini telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saudaraku kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun saja berada, tema yang akan Gus Lir bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang satu buah amalan yang sangat cukup pendek, mudah dihafal, mudah diingat, dan bisa jadi setiap hari ini sering diucapkan kata-kata ini. Bagi yang belum tahu untuk fungsinya, insya Allah pada kesempatan kali ini Gus Lir akan membahas tuntas khasiat dari apa yang kita dapatkan setelah kita membaca ini. Ya, ini bisa dilaksanakan nantinya setelah kita melaksanakan sholat fardu, ya, sholat wajib kita. Bisa juga di saat kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat. Dan yang paling utama, jika saat ini saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini sedang membutuhkan pertolongan dari Allah SWT, baik itu secara kesusahan dalam menjalani kehidupan, kesulitan dalam suatu mengatasi permasalahan, ya artinya di situ sudah global, ya. Tersebut kesusahan dan kesulitan itu sudah semuanya. Kesulitan ekonomi ya diantaranya tentang usaha, bisnis, dagang, jual beli, hutang piutang, permasalahan keuangan dan sebagainya. Dan kesulitannya tentu saja mencari solusi, sudah ikhtiar sana sini, tapi belum menemukan hasil yang seperti apa yang kita harapkan. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku, insya Allah dengan sedikit yang nantinya akan Gus disampaikan ini, jika diamalkan secara istiqomah, ya, dibaca terus menerus, terutama ini dibaca sebanyak 33 kali setelah sholat duha, ya, sholat di pagi hari. Tentunya saudara sudah pernah atau sering menjalankan sholat duha ini. Nah, satu yang perlu saudara ketahui, keunggulan atau kelebihan daripada amalan ini nantinya, jika ini dibacakan 33 kali, itu akan banyak banget manfaatnya, ya. Akan banyak kebaikan yang akan kita terima. Nah, saya berikan contoh begini. Kita mulai dulu dari masalah yang katakanlah non medis, ya. Non medis itu pengertiannya bagaimana, Bah? Ya mungkin begini, usaha kita yang mungkin disarati oleh seseorang, ya, atas perbuatan orang-orang yang zalim, kemudian mereka menyewa, membayar atau mengontrak dukun untuk menghancurkan usaha kita, dibuat supaya juga kita bisa bangkrut, ya, kita supaya sakit, satu keluarga bisa berantakan, ekonomi maupun rumah tangga kita juga berantakan, hancur lebur. Nah itu, kalau jika benar itu dilakukan oleh para pelaku-pelaku kejahatan, ya, katakanlah kategorinya dukun santet begitu, ya. Nah, saudara-saudara nggak usah bingung. Mulai saat ini nggak perlu harus sana sini cari dukun sana, dukun sini, pengelarisan itu, pesugihan ini, nggak perlu lagi, ya. Mau diketahui saudaraku, hal yang seperti itu yang sebetulnya bukan yang pada akhirnya menyelesaikan masalah, tapi hanya akan menambah suatu masalah.
Yang mana seperti sama-sama kita ketahui, hal-hal tersebut jika kita sudah bersekutu dengan para dukun, para setan, terkutuklah kita, ya. Karena perbuatan itu sudah kategorinya masuk dalam unsur syirik dan musyrik. Nah, nauzubillah min dzalik. Jadi tidak perlu kita melakukan hal seperti itu. Mungkin insya Allah dengan saudaraku menemukan video atau audio ini bisa bermanfaat nantinya. Toh ini pelaksanaannya juga sangat mudah. Dilaksanakan setiap habis sholat fardu, ya. Boleh juga setelah sholat hajat, sholat tahajud. Tapi yang terutama laksanakan atau amalkan amalan ini nanti sebanyak 33 kali, terutama di setelah sholat duha. Nah, kalau kita bicara non medis, banyak yang seperti sudah gue sampaikan tadi, tempat usaha kita, rumah kita, kesehatan kita, apapun itu diganggu oleh kekuatan-kekuatan energi yang jahat, katakanlah dari pelaku-pelaku dukun kejahatan, dukun santet dan sebagainya. Nah, itu saudaraku bisa menyiapkan satu buah jeruk, ya. Boleh jeruk purut, boleh jeruk nipis, ya. Kemudian siapkan garam 1 sendok, ya. Kemudian siapkan lagi air 1 ember, ya, katakanlah minimal 1 liter, paling banyaknya 3 liter lah air itu, dengan apapun boleh dengan baskom, dengan ember. Nah, air itu air yang harus masih bersih, ya, dari keran atau dari sumur atau dari manapun, artinya belum terkontaminasi, belum kotor, masih bersih, ya. Kemudian ambil jeruknya tadi, dibelah jadi 2, diperas supaya perasannya tadi masuk dalam air yang ada di ember tadi. Kemudian tambahkan garam 1 sendok, ya. Kemudian bacakan amalan ini nanti sebanyak 33 kali, kemudian tiupkan dan kemudian siramkan di tempat yang dirasa memang itu dikirim kekuatan energi jahat atau energi negatif. Insya Allah, sehebat apapun itu santet, tenung, guna-guna, penghalang rezeki, ya, pemutus jodoh, penghancur rumah tangga. Artinya kalau itu kekuatan jahat, itu kiriman dari manusia-manusia yang tidak tanggung jawab, insya Allah dia akan hancur lebur dengan sendirinya. Bahkan kalau Allah berkehendak, insya Allah yang menyuruh ngirim dan si dukun pengirimnya itu pun akan binasa, tentunya dengan cara Allah, ya. Karena apa? Perlu saudara ketahui, amalan ini yang paling sebetulnya Gusli buka, ya. Amalan ini amalan yang paling ditakuti oleh para dukun-dukun pelaku kejahatan. Dia akan terseok-seok, dia akan hancur lebur jika dibacakan ini. Dia paling jengkel, paling kesel jika ada hamba Allah itu saat disantet dalam rumahnya, dalam tubuhnya, maka di dalam rumah itu atau keluarga ini ada yang mengamalkan ini. Itu kalang kabut dia, pasti kalang kabut. Dan itu kalau memang Allah berkenan, nantinya biasanya dia akan hancur lebur dengan sendirinya, kembali kepada si pemiliknya, binasa dengan sendirinya atas perbuatannya itu sendiri, ya. Itu digarisbawahi. Nah, lalu kalau untuk membuka rezeki, kita mungkin mempunyai keinginan hajat yang saat ini sedang mengalami kesulitan hidup, ekonomi, rumah tangga, kesusahan dalam permasalahan. Nah, bacakan juga ini sebanyak berapa? Sama, 33 kali. Setiap selesai sholat fardu, sholat hajat, sholat tahajud. Tapi kalau untuk berhajat tentang masalah ekonomi, usaha, bisnis, dan lain-lain, Abah sarankan itu dilaksanakan, dibaca 33 kali itu setelah sholat duha, ya. Baiklah, saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimahullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada. Seperti biasanya sebelum Gusli lanjutkan, perlu sedikit Gusli sampaikan, mohon dengan segala kerendahan hati untuk saudaraku yang mungkin saat ini baru menemukan video ini atau audio ini, mohon dengan keikhlasan hatinya, dengan segala kerendahan hatinya, untuk membantu, membangun, membesarkan channel Jalan Surga ini, supaya harapan kita bersama ke depannya channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk selalu berbagi ilmu dan kebaikan kepada sesama hamba Allah dimanapun berada. Silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa berikan like dan bagikan video atau audio ini ke sosial media manapun, bisa lewat Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, dan sebagainya. Dan tolong diaminkan apa yang menjadi doa Abah ini untuk saudaraku yang saat ini, setelah ini langsung menekan tombol subscribe di video ini dan membagikan video ini ke sosial media manapun. Gusli doakan
Semoga apapun yang menjadi hajat saudara-saudaraku semuanya secepatnya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk yang saat ini sedang sakit, baik itu medis maupun non medis, yang mungkin sudah bertahun-tahun, sudah lama tidak sembuh-sembuh, Gusli doakan semoga segera menemukan obat, diberikan kesehatan dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk saudara-saudaraku yang saat ini memiliki usaha, bisnis, dalam bentuk apapun, pekerjaan apapun, menemui kendala, menemui permasalahan, ya Allah, semoga apapun kesulitan dan kesusahan saudaraku hadapi saat ini, segera diberikan jalan keluar, diberikan petunjuk, dan diselesaikan masalahnya oleh Allah SWT. Amin. Dan untuk saudaraku yang memiliki hutang dan jodoh yang belum ketemu, baik itu yang masih gadis, bujang, yang janda atau duda, setelah mendengarkan audio ini dan setelah menekan tombol subscribe ini, Abah doakan semoga apa yang menjadi hajat kalian, apa yang menjadi keinginan saudaraku saat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Abah doakan semoga dalam minggu-minggu ini apa yang menjadi hajat saudaraku semuanya dilunaskan seluruh semua hutang-hutangnya, dan segera dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan soleha, dan bisa menjadi suatu rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, amin 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 ya robbal alamin. Baiklah, terima kasih untuk saudaraku yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan membagikan video ini. Jadi kita langsung ke poin berikutnya. Tadi sesuai dengan apa yang gue sampaikan, tata caranya, multifungsi, khasiatnya, manfaatnya, faedahnya sudah gue sampaikan semuanya, ya. Jadi di sini perlu saudara-saudaraku pahami amalannya apa, Gus? Silahkan dicatat, silahkan direkam, silahkan didengarkan baik-baik, atau bisa nanti video ini diulang lagi, diputar lagi hingga hafal ya. Karena ini sangat pendek sebetulnya, tapi harus dihafalkan ya. Ya alhamdulillah kalau bagi saudara-saudaraku sudah sering membaca ini dan sering mendengar atau bisa jadi membacanya sendiri dalam arti mungkin ada suatu kebutuhan yang memang pada saat itu sudah dibutuhkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu saudara-saudaraku dibaca sebanyak 33 kali. Ya, teksnya ada di dalam video ini. Nanti saya letakkan teksnya atau tulisannya, boleh disalin. Bagi yang belum hafal, belum bisa paham, itu nanti dicatat, disalin, dihafalkan. Bagi yang sudah hafal, ya semoga ini tinggal melanjutkan saja dan bisa digunakan untuk pada hal-hal yang memang dirasa diperlukan ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sangat simpel dan sangat mudah. Dibaca terus ya saudaraku secara istiqomah ya, dengan penuh keyakinan. Serahkan semuanya hanya kepada Allah saudaraku. Dan sedikit Gus ditambahkan, akan lebih baik setelah kita mengamalkan itu dibaca 33 kali secara berulang-ulang, kemudian dilanjutkan dengan membaca Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Itu wiridnya. Dibaca berapa banyak Gus? Dibaca juga sebanyak 33 kali. Nah, itu setelah tadi ya, kemudian diakhiri dengan wirid yang ini. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ini dibaca juga 33 kali. Paham ya saudaraku ya? Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah. Gusli rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan singkat ini. Semoga harapan Gusli apa-apa yang sudah Gusli sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Mohon dimaafkan dari lahir dan batin jika dalam menyampaikan kata-kata ini ada yang salah ucapan, salah dalam berucap, salah dalam kata. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya dan pada dasarnya kita sebagai manusia ini tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Kenapa? Pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kurang lebih mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menyimak video dan audio ini. Besar harapan Gusli, apa yang sudah Gusli sampaikan ini insya Allah bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya dimanapun saja berada,
Di akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.